Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pada video pembahasan kali ini kita akan membahas soal nomor 6 ya. Ini coba teman-teman perhatikan dulu, diketahui ini nilai dari fx itu sama dengan sin kuadrat x, dan f double aksen ini berarti turunan kedua ya dari x itu sama dengan negatif 1 untuk ini batasan intervalnya adalah 0 derajat kurang dari sama dengan x kurang dari atau sama dengan 180 derajat. Nah, kemudian nilai x yang memenuhi adalah, sekarang kita akan tinjau dulu dari fungsinya ya. Itu kan ada fx, yaitu nilainya sama dengan sin kuadrat x. Kemudian kalau kita menentukan turunan pertamanya, kita bisa menggunakan aturan rantai atau bisa menggunakan salah satu sifat dari turunan. Ini sebenarnya juga sama sih, gitu. Nanti arahnya juga sama. Cuma saya sendiri biasanya cenderung tidak suka untuk memisahkan. Jadi saya pakai rumusan yang sudah jadi saja. Misalnya di sini ada y sama dengan a kita kalikan dengan ux gitu ya. Ini pakai rumus yang biasanya. Kemudian dipangkatkan dengan n. Maka nilai dari turunannya itu adalah turunan pertamanya tadi adalah y aksen itu sama dengan n dikalikan dengan a. Kemudian kalikan lagi dengan ux. Kemudian pangkat n-1 dikalikan dengan u aksen x. Jadi nanti kita menggunakan yang ini ya, gitu. Nah, selanjutnya gimana? Ya kita terapkan aja di sini. Berarti nilai dari turunan pertama kita cari dulu. F aksen x itu nilainya sama dengan 2 di angka di depan sin itu kan 1 sebenarnya. 2 dikali 1 sama dengan 2. Kemudian sin, sin ya, saya hapus dulu. Di angka di depan sin tadi adalah 1 sebenarnya, secara otomatis ini 1. 2 kali 1 sama dengan 2. Sin 2 dikurangi 1 x, kemudian dikali turunan dari sin gitu ya. Turunan dari sin adalah apa? Adalah cos gitu. Maka nanti ini kita kalikan dengan cos x ya. Ini adalah nilai dari u aksen x atau turunan dari sinnya tadi. Nih ya. Ini adalah u aksen x atau turunan dari sin x. Betul ya, turunan dari sin x. Selanjutnya ini bisa kita selesaikan lagi. Berarti kan nilai dari fx itu sama dengan 2 sin x kemudian dikali cos x. Nah, mungkin teman-teman masih ingat ya dari pembahasan sebelumnya bahwasanya nilai dari 2 sin x cos x ini kan sebenarnya nilainya sama dengan sin berapa teman-teman? Sin 2x gitu. Jadi ini sudah kita bahas di part video sebelumnya, jadi tidak saya turunkan lagi ya rumusnya ini. Kok bisa dari 2 sin x cos x mendapatkan sin 2x? Karena sudah dijelaskan pada video sebelumnya. Nah, ini berarti f aksen x-nya kita tulis dulu. Nanti nilainya menjadi sin 2x. Nah, ini kemudian kita akan menentukan turunan kedua dari fx ini gitu. Jadi dari turunan pertama ini diturunkan lagi, nanti akan menjadi turunan kedua. Ini menjadi f double aksen x, itu berarti sin 2x itu kita pakai sifat yang itu teman-teman. Jadi sifat yang kemarin yang sudah kita pelajari, jika ada y sama dengan sin ax, maka dijamin atau dipastikan turunan pertamanya itu adalah sin turunannya cos, berarti a cos
AX. Jadi kita pakai sifat yang ini ya teman-teman. Kita selesaikan, berarti F double aksen X atau turunan kedua dari X nya tadi itu sama dengan 2 cos AX. Kemudian dari soal pun ini kan diketahui bahwasanya F double aksen X sama dengan negatif 1 gitu. Sehingga nanti kita bisa melakukan substitusi ya ke dalam persamaan ini. Kita substitusi dulu. Berarti nilai F double aksen X sama dengan negatif 1. Substitusi ya. Ini tadi cos 2X maksudnya ya. Sorry, ini tadi adalah 2X. Itu ya, ini 2X maksudnya. Berarti kita tulis lagi menjadi 2 cos 2X sama dengan negatif 1. Kemudian ini kita selesaikan menjadi cos 2X sama dengan negatif 1 per 2. Nah, negatif 1 per 2, cos yang bernilai negatif itu kan berada di kuadran 2 atau 3. Tapi ini kita akan pakai yang kuadran 2 saja. Cos setengah, cos yang bernilai setengah maksudnya. Cos yang bernilai setengah itu adalah cos 60 gitu kan. Karena dia berada di kuadran 2, maka bentuk ini bisa kita ubah menjadi cos 2X itu sama dengan cos di kuadran 2 adalah 180 dikurangi sudut. Ini berarti 180 dikurangi berapa gitu kan. Yang tadi cosnya adalah setengah, berarti cos 60. Nah, sehingga nanti dari 180 ini kalau misalkan kita kurangi dengan 60 itu hasilnya adalah 120. Nanti kita tulis lagi menjadi cos 2X sama dengan cos 120 derajat. Nah, bentuk penyelesaian dari cos sudah saya terangkan pada soal nomor 5 tadi ya. Ini penyelesaiannya adalah ada 2. Untuk kemungkinan yang pertama, ini nanti kita ambil unsur X-nya ini ya. Berarti 2X itu sama dengan negatif 120 derajat ditambah K, ini kita kalikan 360 derajat, atau kemungkinan keduanya tadi gimana? Yang kedua tadi adalah 2X itu sama dengan 120 derajat ditambah K, ini kita kalikan 360 derajat. Jadi punya 2 kemungkinan ini. Ini masing-masing harus kita selesaikan dulu gitu. Misalkan di kemungkinan yang pertama itu tadi ada 2X itu sama dengan negatif 120 derajat ditambah K, ini kan kita kalikan 360 derajat. Nah teman-teman, nanti ini untuk kedua ruas biar lebih sederhana ya, nanti kita bagi dengan 2, jadi biar lebih kecil nilainya. Ini kita bagi dengan 2 gitu ya. Jadi nanti nilainya menjadi berapa ini? Bisa kita tuliskan menjadi X sama dengan negatif 60 derajat ditambah K, ini dikali 180 derajat. Nah kemudian dari sini kita akan uji nilai K. Nah tapi kita mulai dari 0 dulu ya. Misalkan untuk K sama dengan 0. Kalau misalkan K nya sama dengan 0, maka persamaan ini nanti nilainya menjadi X sama dengan negatif 60 derajat ditambah 0. Nah ini kita kalikan 180 derajat. Nah 0 dikali 180 derajat itu kan sama dengan 0 gitu. Ini kan berarti nilainya menjadi negatif 60 derajat. Dan negatif 60 derajat ini tidak berada pada interval ini, interval dari sudutnya tadi gitu. Karena tidak berada pada intervalnya, pastilah ini dia tidak memenuhi. Ini tidak memenuhi. Nah kalau ini tidak memenuhi berarti ya kita uji nilai K di atasnya 0. Ya, misalkan K sama dengan 1 gitu ya. Ini kita substitusikan. Maka penyelesaiannya menjadi X sama dengan negatif 60 derajat ditambah 1. Ini dikali 180 derajat gitu.
Ini kalau kita hitung lagi kan negatif 60 derajat, kemudian ditambah 1 kali 180, ya 180 derajat. Kalau kita jumlahkan lagi berapa ini teman-teman? Ini berarti kan 120 derajat gitu. Nah, 120 derajat ini kan berada pada interval ini gitu. Berada pada interval X lebih dari sama dengan 0 derajat tetapi kurang dari 180 derajat. Karena masih berada pada intervalnya, ini pasti nilainya adalah memenuhi. Kemudian apakah kita harus menguji K sama dengan 2? Nah, ini tidak perlu. Soalnya kan kalau K-nya sama dengan 2 itu 2 kali 180, 360 derajat. Ini jelas-jelas berada di luar domainnya ini ya, di luar intervalnya. Jadi tidak perlu. Kalau sudah seperti ini, kita akan lanjutkan di kemungkinan yang kedua sekarang. Ini kemungkinan duanya. Nah, kemungkinan yang kedua tadi adalah 2X itu sama dengan 120 derajat ditambah K, ini kita kalikan 360 derajat. Itu ya. Nah, selanjutnya gimana? Ini selanjutnya untuk kedua ruas ini kita bagi dengan 2 gitu. Ini kita bagi dengan 2. Nah, kalau kedua ruasnya kita bagi dengan 2, maka nanti nilainya itu menjadi berapa di sini? X sama dengan 60 derajat ditambah K, ini dikali 180 derajat gitu. Nah, kalau kita perhatikan dari sini, kita bisa uji coba ya, dari K sama dengan 0 dulu misalkan. Dari K sama dengan 0, ini kita substitusi, sehingga nanti nilai dari X itu menjadi 60 derajat, kemudian ditambah K, ini dikali. K-nya tadi 0 ya, sorry. Nah, ini K-nya tadi sama dengan 0. Berarti 0 ini kita kalikan 180 derajat. Nah, ini kan berarti sama dengan 0 dong. Berarti ini nilainya menjadi sama dengan 60. Dan 60 derajat itu dia berada pada interval ini, maka dia pastilah memenuhi. Nah, itu ya. Pasti memenuhi. Nah, kemudian apakah kita akan menguji K sama dengan 1? Nah, kalau kita uji K sama dengan 1, 1 dikali 180 berarti 180. Masih ditambah dengan 60, 240. Wah, ini ternyata berada di luar domain. Karena berada di luar domain atau intervalnya ini, ya berarti ya sudah, tidak usah diuji. Nah, dari pernyataan tadi ya, dari kedua pernyataan ini, itu kan kita dapatkan yang memenuhi tadi adalah 120 sama 60. Ya berarti ya sudah, itu saja yang merupakan penyelesaiannya gitu. Ini berarti bisa dituliskan jadi himpunan penyelesaian itu nilainya sama dengan, kita tulis dari yang kecil dulu teman-teman. Ini 60 derajat dan 120 derajat. Ya sudah, ini adalah nilai X yang memenuhi persamaan. Jadi seperti itu ya teman-teman. Nah, kemudian ini sebagai catatan kecil saya catatkan untuk persamaan trigonometri ya, yang karena itu nanti akan kita gunakan untuk bab-bab selanjutnya. Ini teman-teman nanti bisa pelajari lagi di materi kelas 11, tapi saya catatkan rumus-rumusnya saja. Ya, ini untuk persamaan trigonometri. Persamaan trigonometri ya. Trigonometri. Nah, nanti yang akan kita gunakan itu ada 3 teman-teman ya. Ini sebagai catatan kecil aja.
Oke, yang pertama adalah bentuk dari sin X sama dengan sin alfa. Maka nanti penyelesaiannya itu adalah X sama dengan 180 min alfa ya. 180 min alfa ditambah K dikali 360 derajat atau X sama dengan alfa ditambah K. Nah, ini kita kalikan 360 derajat. Ini untuk sin X. Kemudian untuk yang kedua, ini misalkan teman-teman nanti menjumpai soal yang lain, bisa menggunakan persamaan trigonometri yang 3 ini nanti ya. Ini misalnya ada cos X itu sama dengan cos alfa. Itu maka penyelesaian nanti bisa ditulis menjadi X sama dengan negatif alfa, kemudian ditambah K dikali 360 derajat atau X sama dengan alfa ditambah K, ini kita kalikan dengan 360 derajat. Kemudian untuk persamaan yang ketiga, ini misalnya ada tangen X gitu sama dengan tangen alfa. Maka persamaan ini bisa kita selesaikan menjadi X sama dengan, nah ini malah gampang ini, alfa kemudian ditambah K, ini kita kalikan dengan 180 derajat. Jadi seperti itu ya teman-teman. Oke, cukup sekian pembahasan pada part kali ini. Nah, nanti silakan ya disimak baik-baik. Terus apabila ada pertanyaan silakan boleh tanya ke saya. Dan tolong untuk tugas-tugas yang saya berikan itu dikerjakan ya teman-teman nih, karena saya nanti akan masukkan ke buku nilai. Jadi begitu ya teman-teman. Ini terima kasih teman-teman atas perhatiannya. Nah, ini tetap jaga kesehatan di rumah dan dimanapun, patuhi protokol kesehatan, terus jangan lupa untuk senantiasa semangat dalam menuntut ilmu. Terima kasih. Dengan ilmu hidup menjadi mudah, dengan seni hidup menjadi indah, dan dengan agama hidup menjadi terarah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.